Halo sahabat Viralin Studio, selamat berjumpa kembali, saya Muhi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Hari ini kita akan membahas video berjudul, apakah lingkungan mempengaruhi pola self-talk dan afirmasi kita? Mari kita eksplorasi. 1. Benda-benda rusak atau usang. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita melupakan bahwa kondisi fisik benda-benda di sekitar kita dapat mencerminkan lebih dari sekadar tampilan visual. Mari kita eksplorasi bagaimana benda-benda rusak atau usang dapat memberikan gambaran mendalam tentang keadaan pikiran seseorang. Sebuah kenyataan yang menarik adalah bagaimana benda-benda rusak dapat mencerminkan keadaan pikiran. Benda-benda yang patah, retak, atau usang seringkali menciptakan kesan ketidaksempurnaan. Pikiran negatif bisa saja muncul secara tidak sadar ketika kita terus-menerus berada di sekitar hal-hal yang tampak rusak. Dalam banyak kasus, melihat benda-benda rusak dapat memicu pemikiran negatif atau perasaan kekurangan. Ini tidak hanya sekadar melihat benda fisik yang rusak, tetapi juga merasakan hubungan emosional dengan keadaan tersebut. Perasaan kekurangan bisa muncul, membuat self-talk cenderung mengarah pada pikiran-pikiran yang merendahkan diri. Contohnya, ketika Anda melihat cermin yang retak di kamar mandi, mungkin pikiran negatif tentang citra diri muncul tanpa disadari. Sepertinya bahkan cermin ini pun tidak bisa memperlihatkan sisi baikku. Mungkin menjadi self-talk yang muncul secara spontan. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa kondisi fisik benda-benda di sekitar kita bukan hanya sekadar estetika, tetapi juga menciptakan dasar untuk pola pikir kita. Penting bagi kita untuk menyadari pengaruh lingkungan fisik ini terhadap self-talk dan mengambil langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan mental. 2. Bentuk-bentuk benda yang tidak teratur. Mari kita menjelajahi dunia bentuk-bentuk benda yang tidak teratur dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi persepsi diri serta keteraturan dalam pikiran. Bentuk-bentuk yang tidak teratur seringkali menyimpan kekuatan visual yang dapat memengaruhi kesejahteraan mental kita. Bentuk benda sehari-hari dapat memberikan efek yang mendalam pada cara kita melihat diri sendiri. Bentuk yang tidak teratur dapat menciptakan perasaan ketidaknyamanan atau ketidakpastian, karena otak kita cenderung mencari pola dan keteraturan. Ketika kita dikelilingi oleh bentuk-bentuk yang tidak teratur, otak kita mencoba mencari pola yang logis, namun seringkali gagal. Ini menciptakan perasaan ketidaknyamanan karena kita secara alami merasa aman dalam keteraturan. Ketidakpastian visual dapat merasuki pikiran kita, menciptakan pola pikir yang lebih sulit diprediksi dan kadang-kadang menantang. Contohnya, bayangkan ruang kerja yang dipenuhi dengan benda-benda yang berbentuk tak terduga dan tidak teratur. Ini mungkin menciptakan rasa tidak nyaman karena otak Anda terus-menerus berusaha mencari keteraturan yang tidak dapat ditemukan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa bentuk-bentuk benda yang tidak teratur tidak hanya sekadar perihal estetika, tetapi juga dapat meresap ke dalam persepsi diri dan keteraturan pikiran. Dengan menyadari pengaruh visual ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung kesejahteraan mental kita dan mempromosikan pola pikir yang lebih positif. 3. Ruangan yang gelap atau kusam. Mari kita telusuri dampak pencahayaan dan warna ruangan, khususnya pada ruangan yang gelap atau kusam, terhadap suasana hati dan pola pikir seseorang. Lingkungan visual ruangan ternyata memiliki peran yang cukup signifikan dalam membentuk perasaan dan motivasi. Pencahayaan dan warna dalam suatu ruangan bukan hanya soal estetika, tetapi juga dapat memberikan kontribusi pada suasana hati dan pola pikir. Ruangan yang terang dan berwarna cerah seringkali dihubungkan dengan suasana yang positif dan pikiran yang lebih jernih. Ruangan yang gelap atau kusam dapat menciptakan atmosfer yang kurang mendukung keserahan pikiran. Kondisi ini dapat memicu perasaan murung dan kurangnya motivasi karena otak kita merespons secara emosional terhadap pencahayaan yang rendah. Sebagai contoh, bayangkan sebuah kamar yang minim cahaya alami dan dihiasi dengan warna-warna gelap. Ini mungkin membuat seseorang merasa terisolasi dan kurang bersemangat, karena kurangnya cahaya dapat meredam suasana hati. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pencahayaan dan warna ruangan berperan dalam membentuk suasana hati dan pola pikir.
Ruangan yang gelap dapat menciptakan suasana yang kurang mendukung, sedangkan ruangan yang terang dan berwarna cerah dapat menjadi katalisator untuk pikiran yang positif dan motivasi. Oleh karena itu, memperhatikan pencahayaan dan warna ruangan bisa menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan mental kita. 4. Warna-warna kusam atau gelap. Ayo eksplorasi dunia warna, khususnya warna-warna kusam atau gelap, dan dampaknya pada energi dan motivasi kita. Terkadang, warna lebih dari sekadar unsur visual. Warna memiliki kekuatan untuk memengaruhi suasana hati dan tingkat motivasi seseorang. Warna memiliki kemampuan untuk merangsang reaksi emosional dan psikologis dalam diri kita. Warna-warna tertentu dapat menciptakan energi yang meningkat atau sebaliknya, memberikan dampak yang menurunkan motivasi. Pengaruh ini mungkin terasa secara tidak langsung, namun memiliki peran yang cukup besar dalam kesejahteraan kita. Pemilihan warna bisa menjadi kunci untuk menciptakan suasana hati yang diinginkan. Warna-warna cerah dan hangat seringkali dihubungkan dengan suasana hati positif dan tingkat motivasi yang lebih tinggi. Sebaliknya, warna-warna kusam atau gelap dapat menciptakan atmosfer yang lebih suram dan merendahkan energi. Bayangkan sebuah ruangan yang didominasi oleh warna-warna gelap seperti hitam atau abu-abu tua. Hal ini bisa membuat suasana hati menjadi muram dan membuat motivasi berkurang, seperti berada di dalam labirin tanpa keluar. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa warna memiliki dampak nyata pada energi dan motivasi kita. Memilih warna dengan bijak dalam lingkungan sekitar kita dapat menjadi strategi yang efektif untuk menciptakan suasana hati yang lebih positif dan tingkat motivasi yang lebih tinggi. Dengan memahami pengaruh warna, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan mental dan emosional kita. 5. Ruangan yang berbau. Mari kita fokus pada pengaruh ruangan yang berbau dan bagaimana aroma dapat memainkan peran signifikan dalam pengalaman dan kesejahteraan. Aroma ruangan bukan hanya masalah kesegaran, tetapi juga dapat memengaruhi mood dan kenyamanan secara keseluruhan. Aroma ruangan memiliki kemampuan unik untuk membangkitkan perasaan dan memicu kenangan. Baunya yang menyenangkan dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan menambah kepuasan kita terhadap ruangan tersebut. Sementara aroma yang kurang menyenangkan dapat membuat kita merasa tidak nyaman. Ruangan yang berbau dapat memengaruhi mood dan produktivitas dengan cara yang sangat nyata. Aroma yang menyegarkan dapat meningkatkan keceriaan dan konsentrasi, sementara bau yang tidak menyenangkan dapat menciptakan distraksi dan membuat orang merasa kurang nyaman. Bayangkan Anda memasuki ruangan yang dipenuhi dengan aroma bunga segar atau lavender. Aroma ini dapat memberikan suasana yang tenang dan menyegarkan, membuat Anda merasa lebih rileks dan siap menghadapi tugas-tugas sehari-hari. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa aroma ruangan memiliki dampak yang signifikan pada pengalaman dan kesejahteraan. Memilih aroma yang sesuai dengan preferensi pribadi dapat meningkatkan mood, produktivitas, dan kenyamanan di ruangan tersebut. Oleh karena itu, memperhatikan aroma ruangan adalah langkah kecil yang dapat memberikan dampak besar pada kualitas hidup sehari-hari. 6. Kontras antara lingkungan positif dan negatif. Mari kita telusuri kontras antara lingkungan positif dan negatif, serta bagaimana perubahan dari lingkungan yang kurang mendukung dapat memberikan dampak positif pada self-talk dan afirmasi. Lingkungan sekitar memainkan peran penting dalam membentuk cara kita berbicara pada diri sendiri dan percaya pada potensi diri. Perubahan dari lingkungan yang kurang positif dapat menciptakan perubahan dalam cara kita berbicara pada diri sendiri. Lingkungan yang mendukung memberikan kesempatan untuk mengubah self-talk negatif menjadi afirmasi positif. Ini adalah langkah pertama yang kuat untuk membangun pola pikir yang lebih positif. Menciptakan lingkungan yang mendukung pemikiran positif, melibatkan langkah-langkah sederhana yang dapat kita ambil sehari-hari. Pemilihan warna, pencahayaan yang baik, dan pengaturan ruangan yang rapi dapat menciptakan lingkungan yang merangsang pemikiran positif. Ini adalah langkah-langkah kecil yang dapat memberikan dampak besar pada self-talk dan afirmasi kita. Bayangkan bahwa sebelumnya Anda bekerja di ruangan yang gelap dan berantakan.
Setelah membuat perubahan kecil seperti menambahkan warna-warna cerah dan merapikan ruangan, Anda mungkin mendapati diri Anda merasa lebih termotivasi dan self-talk yang lebih positif mulai muncul. Dengan demikian, kontras antara lingkungan positif dan negatif dapat memainkan peran penting dalam membentuk cara kita berbicara pada diri sendiri. Dengan membuat perubahan sederhana dalam lingkungan sekitar, kita dapat menciptakan landasan yang mendukung untuk pemikiran positif. Ini adalah langkah awal menuju self-talk yang penuh kasih dan afirmasi yang membangun. 7. Pengaruh kesadaran terhadap lingkungan. Mari kita eksplorasi pengaruh kesadaran terhadap lingkungan fisik pada kesadaran diri dan pemahaman diri. Kesadaran terhadap lingkungan dapat menjadi kunci untuk memahami diri sendiri lebih baik dan membentuk pola pikir yang lebih positif. Kesadaran terhadap lingkungan fisik memiliki dampak signifikan pada kesadaran diri. Lingkungan yang disadari dengan baik memungkinkan kita untuk lebih terhubung dengan diri sendiri. Ini menciptakan ruang di mana kita dapat lebih memahami kebutuhan, preferensi, dan emosi kita sendiri. Meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan adalah kunci untuk mengubah pola pikir. Dengan lebih memperhatikan lingkungan fisik, kita dapat mengenali elemen-elemen yang memengaruhi pikiran dan emosi kita. Ini membuka pintu untuk mengubah lingkungan secara aktif untuk mendukung pola pikir yang lebih positif. Contoh sederhana dari peningkatan kesadaran terhadap lingkungan bisa terlihat saat Anda memperhatikan efek warna dan pencahayaan di ruangan tempat Anda bekerja. Mungkin Anda menyadari bahwa warna-warna cerah meningkatkan semangat dan kreativitas Anda, yang kemudian menciptakan perubahan positif dalam pola pikir. Dengan demikian, kesadaran terhadap lingkungan fisik bukan hanya tentang melihat sekitar, tetapi juga tentang memahami bagaimana lingkungan itu mempengaruhi kesadaran dan pemahaman diri. Dengan meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan, kita dapat membuka jendela menuju transformasi diri, menciptakan ruang untuk pola pikir yang lebih positif dan pemahaman diri yang lebih dalam. Terus-terusan, mengubah lingkungan untuk mendukung positivitas. Mari kita membahas kekuatan untuk mengubah atau menyusun kembali lingkungan sekitar kita guna mendukung self-talk dan afirmasi positif. Perubahan sederhana dalam lingkungan dapat menjadi kunci untuk mengatasi pikiran negatif dan menciptakan ruang yang mendukung pertumbuhan positif. Individu memiliki kontrol untuk membentuk lingkungan mereka. Ini melibatkan pemilihan warna, penataan ruangan, dan keputusan kecil lainnya. Dengan secara aktif menciptakan lingkungan yang positif, kita dapat menciptakan dasar untuk self-talk yang membangun dan afirmasi yang mendukung. Perubahan sederhana dalam lingkungan memiliki kekuatan untuk membantu mengatasi pikiran negatif. Misalnya, menambahkan tanaman, meningkatkan pencahayaan, atau memilih warna-warna yang cerah dapat memberikan dampak positif pada suasana hati dan membantu meredakan pikiran negatif. Bayangkan Anda memulai hari dengan memasukkan beberapa unsur positif ke dalam lingkungan tempat Anda bersiap-siap. Mungkin Anda menyusun meja kerja dengan warna-warna cerah atau menempatkan catatan afirmatif di sekitar Anda. Langkah-langkah sederhana ini dapat menciptakan perubahan positif dalam pola pikir sehari-hari. Dengan demikian, individu memiliki kekuatan untuk aktif membentuk lingkungan mereka agar mendukung pertumbuhan positif. Perubahan sederhana dalam lingkungan, meskipun terlihat kecil, dapat menjadi langkah besar dalam mengatasi pikiran negatif dan menciptakan landasan untuk self-talk dan afirmasi positif. Ini adalah tindakan nyata yang dapat diambil untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional. Terima kasih telah menonton video hari ini. Jika Anda menikmati konten ini, berikan like, bagikan, dan pastikan subscribe channel Viralin Studio agar tetap terupdate dengan video-video kami. Tinggalkan komentar di bawah dengan saran atau topik yang ingin Anda lihat di video mendatang, karena itu penting untuk Anda. Sampai jumpa di video kami selanjutnya, dan tetap kreatif.